Offenses. Sebelum kita menerima firman Tuhan, ambil waktu. Kalau ada sesuatu dalam hatimu kepada saudaramu, kalau engkau tidak memberikan kurban pun, berdamai dengan dia dulu, barulah engkau kembali untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya Engkau yang kudus, yang mulia, the true one, the holy one. Berikan kepada kami kunci-kunci yang Kau janjikan, kunci-kunci kerajaan Allah, supaya kami hidup berkemenangan, supaya kami hidup menyenangkan Tuhan. Itu saja kerinduan kami, melekat kepadamu more than anything. Terima kasih. Karena itu kami juga mengampuni orang-orang yang menghina kami atau mempergunakan kami seperti janjimu Tuhan. Untuk itulah supaya kami menerima berkat. Kami tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kita tidak membalas ancaman dengan ancaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami umatmu, kami warga negara kerajaan, the kingdom of love. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Shalom. Shalom. Oke, kita baca dahulu satu perintah agung dari Tuhan. Semua gereja bicara amanat agung, tapi mereka lupa sebelum amanat agung itu harus ada perintah agung terlebih dahulu. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru di sini, saudaraku, ada yang belum pernah ada, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seringkali kita berpikir mujizat akan membuka mata orang. Tidak. Tetapi justru ketika kita saling mengasihi, kesempatan buat kita bangsa Indonesia 284 juta, ya saudaraku, 17.000 pulau, hampir 7.000 yang ditinggali, ada 400 suku dan suku-suku yang lain, tetapi dengan macam-macam bahasa, kebudayaan, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berada di satu bangsa yang sangat unik. Dan sebagian besar belum jadi orang percaya. Dari mana mereka tahu kalau kita orang percaya? Dikasih sembako, ataupun yaitu saudaraku, pelayanan kesehatan gratis. Itu tidak membuka mata mereka. Tetapi ketika kita mengampuni, itu sesuatu yang luar biasa buat mereka. Ya saudaraku, satu hari mungkin tidak banyak Anda tahu, saya ini pernah mau dimasukkan penjara oleh seseorang karena dia mau menipu saya tidak mau ditipu kan, ya, saya tidak sebodoh itu kan. Tetapi selalu apa yang terjadi? Waduh, dengan tuduhan palsu, dibilang saya merusak pendidikan teologi di Indonesia dan sebagainya. Bahkan dibawa kepada ranah politik. Bahkan saudaraku dilaporkan DPR pusat loh, Komisi 10 dan sebagainya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Keluar SP3 karena saya tidak bersalah. Lalu polisi, karena saudaraku, saya ditelepon oleh mereka dari pusat, ya, dari Polda langsung. Bapak harus menuntut kembali, karena sebetulnya yang melakukan pemalsuan dokumen bukan Bapak, tapi orang yang melaporkan Bapak itu. Bapak harus menuntut mereka kembali. Saudara, saya bilang tidak perlu Pak. Loh kenapa? Lah ya, tidak perlu ya, buat apa? Tangan saya kecil, tangannya Tuhan besar. Pembalasan itu haknya siapa? Tuhan. Revenge is mine. Saya tidak tahu apa yang sudah alami hari ini, tetapi pembalasan itu haknya Tuhan. Amen. Haleluya. Kemudian saudaraku, dia tuh tanya lagi, Pak, semua orang melakukannya, Bapak harus membersihkan nama Bapak. Tidak perlu Pak. Lalu dia tanya, nah kenapa? Saya bilang, he's my brother. Orang itu kaget. Sudah jelas tidak sama, suku juga tidak sama, dan pokoknya latar belakang tidak sama. Tapi saya bilang, he's my brother. Saudaraku, sesama anak Tuhan lagi ya. Saudara yang kasih, dengan demikian orang tahu. Pada waktu saya ucapkan itu, Bapak yang dari mayoritas di Bali, dia gemetar suaranya, saudara. Ya, sebab itu tidak ada di dalam kepercayaan apapun, ya.
mengampuni, ya, membebaskan dari hutang dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Dia pindahkan anaknya ke sekolah Kristen kita, Tunas Daud. Lalu kemudian ada pengacara hebat, Tommy Sihotan, sekarang sudah meninggal. Dia bilang gini, Pak, Bapak tidak usah ngomong uang dengan saya, tidak usah bayar. Tommy Sihotan, saudara, pakai dia satu kali paling minim 500 juta, saudara. Ya. Bapak tidak usah ngomong uang dengan saya, Bapak tinggal, waktu itu materai cuma 6.000, belum 10.000. Lalu saya bilang, tidak usah, Pak. Loh, kenapa? Jawaban saya sama. He's my brother. Dia adalah saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan. Pada waktu saya lakukan itu, langit terbuka lebar buat saya. Ya, saya sudah hidup di langit terbuka, tapi lebih lebar lagi, saudaraku. Kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan. Saya baru kembali dari Dili, saudara, ya, Timor Leste. Dan pada waktu referendum tahun 99, maka Timor Timur menjadi Timor Leste, masih ingat ya? Dan kemudian kita ada gedung gereja bagus di situ, dikuasai orang setempat. Dan begitu, saudaraku, apa yang terjadi? Jemaat di sana berdoa supaya cari jalan, supaya gedung gereja kita itu kembali. Sementara kita belum punya tempat. Sudah jadi itu bagus dikuasai. Tapi gembala yang sekarang, Pak Binsar Simangunzong, dia berkata, kenapa kok kita mesti minta? Gedung gereja itu dipakai oleh 3 gereja bahasa Tetun. Kenapa kita mesti minta? Ayo kita minta yang lain lah Tuhan. Sementara kita menempati satu tempat, sewanya, saudaraku, 1 bulan $5.000. Berat ya? Di sana keuangannya pakai US, saudara. Ketika kita lepaskan pengampunan, I tell you, saya bersaksi dalam nama Yesus. 2 hari kemudian, ada seorang ibu yang punya gedung besar, saudaraku, 8.800 seat, dengan segala perlengkapannya, dengan semua alat musik, lengkap semua, saudaraku, LED screen, kemudian liner rape, speaker. Kita suruh pakai, saudaraku, udah usah bayar. Dan cuma suruh bayar listrik. Nah, Pak Binsar ini, saudaraku, adalah staf dari PLN-nya Timor Leste. Selesai, saudara. Tepuk tangan pada anak kita. Yang mengampuni rugi sendiri. Amin. That's one of the key of the kingdom. Saudara, our God is a God. God is love, bukan God has love. God is love. Amen. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, kalau ngampuni orang jauh gampang. Dari awal itu kembar Kain Habel itu. Sekarang apa yang terjadi Timur Tengah itu, saudaraku? Itu antara Israel dengan Ismail, ya kan? Bangsa Palestina nggak ada, saudaraku. Pemimpin tentara mereka Muhammad Deif itu dari Mesir, ya, masih keturunan Ham. Tetapi yang lain itu orang dari Yaman, orang dari Suriah. Nggak ada bangsa Palestina itu, nggak ada, saudara. Kenapa kebenciannya? Bukan cuma soal politik, bukan cuma soal agama, tetapi kita bisa urut, saudaraku, dari 4.000 tahun yang lalu. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Kalau perjanjian lama itu adalah mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hanya orang gila tidak mengasihi dirinya sendiri. Tadi saudara sudah mandi, saudara bersihkan badan saudara. You love your own body, you love your own life, right? Keluarga kami kebetulan pakai baju gini karena masih suasana Imlek, saudara. Sekalian nanti di laundry, ya kan? Konghucu mengajarkan begini. Jangan lakukan pada orang lain yang kamu tidak suka orang lakukan padamu. Negatif. Tapi baik kan? Diajarkan tata susila, ya. Bagaimana bermasyarakat. Kristus mengatakan, lakukan pada orang lain yang kamu suka orang lakukan padamu. Itu lebih tinggi, saudaraku, ya. Disuruh mengampuni orang yang memusuhi kita. Tetapi kita tahu bahwa di antara saudara tidak mudah. Satu hari saya mendamaikan kakak adik. Ini adik laki satu-satunya, ya. Teman saya ini punya adik perempuan, tapi anak laki satu-satunya. Dimasukkan penjara, saudara. Saudara kandung.
kenapa? Waduh Pak Arifin, kalau soal mangkok nasi tidak ada ampun. Hah? Kalau sudah menyinggung penghasilan, ya sudah menipu soal uang, aduh saudaraku, saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi hari ini dalam kau mendapatkan kunci-kunci kerajaan surga. Mari kita lihat Mazmur 133. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Stop sampai situ. Apa itu saudara seiman? Bukan. Saudara sekandung. Di dalam Kristus tidak ada saudara seiman. Itu agama Kristen. Dalam kerajaan Allah kita saudara satu kandungan. Ya, saudaraku, Hine matov umanaim sevet achim gam yachad. Achim itu saudara sekandung. Coba pikirkan keluarga inti saudara. Apa rukun? Tidak mudah saudara. Esau dan Yakub, Yusuf dengan saudaranya, David dengan saudaranya. Kita lihat kasih contoh tadi Kain dan Habel. Tuhan tanya, di manakah Habel adikmu? Dengan kurang ajar sekali Kain berkata, apa aku menjaga adikku? Seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Tapi seorang saudara dilahirkan untuk apa? Untuk masa sukar. Ketika saya dimasukkan rumah sakit karena COVID yang berat, wah gempar saudara, adik-adik saya ya. Itu adik lisan saya itu dapat adik dari istri saya. Saudara, pada waktu itu saya di rumah sakit Udayana ya, rumah sakit pemerintah. Dan dokternya itu, dokter pribadi saya adalah jemaat, itu jaga ibunya yang sakit di mana? Di Waingapu, saudara. Lalu teleponlah adik ipar saya. Ayo berangkat sini. Tak sewakan pesawat pribadi. Tak cair depositoku. Ayo berangkat sini. Tidak usah, saya bilang. Sudah berangkat sini. Gimana rumah sakit pemerintah? Dia dalam keadaan sambil nangis, saudara. Adik perempuan dari istri saya. Tak cair depositoku. Saya sudah dapat pesawat pribadi 500 juta. Belum dokternya, belum sebagainya. 1M saya keluar. Saya cuma ketawa, saya menikmati dicintai adik saya. Saya tidak perlu. Apa alasannya? Jawaban saya sederhana. Ada Yesus. Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tapi ada Yesus. Itu namanya iman. Tepuk tangan buat Allah kita, saudaraku. Tetapi saya menikmati dicintai oleh adik-adik saya. Saudara yang kasih Tuhan, oh betapa indahnya bila saudara tinggal bersama dengan rukun, ya, disatukan dalam kesatuan, amin. Bukan persatuan ya, kesatuan. Sejak awal jemaat ini berdiri, saya mengajarkan 2004 ya, di mana waktu itu Pak Niko, Pak Alex dan saya, ya dulu kerjasama, sekarang sama-sama kerja. Ya, nah saya mengajarkan kita membangun satu jemaat yang harmonius. Coba semua ikuti saya. Baru victorious, berkemenangan dan berkemuliaan. Ayo ikuti saya. Harmonius, victorious, glorious. Esa, jaya, mulia. Satu kali lagi. Esa, jaya, mulia. Mazmur 133. Yang pertama-tama saudaraku, ya, kalau kita kelompok seperti kita ini kan ya Pentakosta, karismatik ini, kalau baptisan Roh Kudus selalu dihubungkan dengan kuasa. Tapi kuasa apa yang tertinggi di dunia ini? Bukan nuklir, kasih, saudaraku. Love is the greatest. Baptisan kasih. Satu kali ada seorang teman baru punya mobil baru, Mazda baru. Dan istrinya mau pergi, dia tanya-tanya, dia pakai aja mobil, langsung mobil itu berantakan, saudara. Kenapa? Olinya lagi ditap. Kenapa terjadi geseran di antara kita? Kurang oli. Oli itu apa?
Roh Kudus. Betul, saudaraku? Oli itu Roh Kudus, saudara. Di mana tidak ada hadirat Tuhan, terjadi gesekan. Dan saudara, jantung kita itu ada lapisan yang sangat kuat, tipis tapi sangat kuat. Sehingga biarpun jantung ini bergeser ya, dengan semua yang di dalam ini, termasuk dengan rangka kita ini ya, tulang-tulang daripada dada kita ini, dia tidak lecet. Kenapa? Namanya perikardium. Di dalam gereja lokal pasti ada gesekan. Kita berasal latar belakang yang berbeda, ya, latar belakang berbeda. Saya dengan istri saya, keluarganya ngomong Mandarin, keluarga saya ngomong Londo, saudaraku. Ya, jadi geseran beda dengan, padahal sama-sama orang Indonesia, saudara ya. Nenek moyangnya dari Fujian sana, Hokkien situ ya. Tetapi beda. Tetapi setelah ada Kristus, tidak lagi cekcok tapi cocok. Tidak cekcok tapi cocok. Jadi pertama-tama saudaraku, saya mesti tahu bahwa baptisan yang kita butuhkan adalah baptisan kasih. Dari 7 jemaat yang disebutkan dalam Wahyu pasal kedua dan ketiga, cuma 2 dapat pujian. Yang lain semua 5 itu dikoreksi dan bahkan ditegur oleh Tuhan. Yang salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Apa Philadelphia itu? Phileo Adelphos, mengasihi saudara, kasih persaudaraan. Salah satu gereja yang kerjasama dengan kita itu di Toraja, itu GBI Kaspers, kasih persaudaraan. Amin. Kalau saya bicara saudara, bukan cuma saudara kandung. Saya pernah tanya orang, how many brothers and sisters do you have? Saya punya adik kandung 2. Tapi pertanyaan ini harus saya jawab begini, how many brothers and sisters do you have? Saya bilang 2,5 billion, 2,5 miliar, saudaraku. Semua orang yang percaya Yesus adalah saudara kita. Amin. Haleluya. Saya mau cerita satu ilustrasi, just for illustration. Zaman pada waktu abad ke-19 ada kereta api jarak jauh yang perjalanannya sampai 9 hari, saudara, sampai San Francisco ya. Saya dengar dari mungkin dari Washington DC itu terus sampai San Francisco. Waktu itu tidak banyak orang Asia dari Amerika, ya, tahun abad 18-an gitu. Dan ada 2 orang rambut hitam, saudara. Mereka ketemu, ternyata yang satu orang dari China, satunya dari Kamboja, saudara. Bahasanya lain. Tetapi pada waktu itu, karena sama-sama orang dalam perantauan, dia bilang ini, you and me same. Kamu dengan saya sama kita sama-sama perantauan orang Asia. You and me same. Lalu mereka tunjukkan karcis mereka. Yang satu bilang, you and me go same place. Ya, kamu dan saya pergi ke tempat yang sama. Amen. Kalau saya benci orang, nanti rumahnya di sebelahnya saudara. Amen. Atau ditaruh satu rumah oleh Tuhan biar kapok, saudara ya. Haleluya. Lalu kemudian di dalam perjalanan, saudara, yang dari Cina mengeluarkan makanannya bakpao, saudara. Ya. Biasa kalau sebelum Imlek itu orang cari angpao, jangan lupa bakpao juga. Dan apa yang terjadi? Yang satu bakpao, satunya keluarkan teh, saudara. Bakpao makan, saudara kesereter. Kalau minum saja tidak makan, kembung perut saudara. Terus mereka berkata gini, I need you, you need me. Lalu mereka bagi bakpao dan teh, saudara. Sampai perjalanan jauh, sampai you and me go same place. Mereka berkata, I love you, you love me. Ayo bagi berdiri. Katakan satu sama lain ya. Ayo bagi berdiri. Katakan you and me sing. You and me. Amin. Sama teman baik, kata sama yang di belakang saudara. You and me sing. Amen. You and me go same place. Ayo. Nah, kemudian bagi bakpao apa itu tadi? I need you, you need me. Ayo, cepat. I need you, you need me.
Terakhir, dirangkul, jangan rangkul isinya orang ya. Ayo rangkul temannya ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. I love you, you love me. Tepuk tangan bagi anak kita, saudaraku. You and me same. Amin, haleluya. Silakan duduk. Jadi jemaat Philadelphia itu dipuji oleh Tuhan. Aku yang punya kunci Daud. Kalau aku membuka, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Dan juga ada sinagog Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka tidak demikian. Mereka menyembah iblis. Apa musuh kerajaan Allah? Agama. Ini kan sebenarnya soalnya pertukaran tawanan. Yang satu prisoner memang teroris. Ketika mereka, saya lihat itu T-shirtnya itu ada tulisan gini, tulisan bahasa Ibrani dan tulisan Arab, saudara ya. Mereka bisa dua-duanya sih ya, kalau tinggal di sana ya. Tulisan begini, I will never forgive and I will never forget. Aduh saudara, I will never forgive, I will never forget. Ya sampai kapan perangnya saudara? Kita tahu banyak sekali kunci hidup ini selesai ketika ada pengampunan. Amin. Di antara suami istri yang penting pengampunan, betul? Ya, aku tidak akan mengampuni kamu dan tidak akan melupakan kamu. Ada seorang ibu berkata, Pak, saya ya mungkin mau ngampuni lah, tapi tidak mungkin melupakan. Sakitnya di sini. Yang ketawa punya pengalaman. Tetapi inilah kunci pertama, ya, mengampuni. Jadi saudaraku, baptisan pertama itu baptisan kasih. Ketika 120 murid, asalnya yang lihat Tuhan Yesus 500 pasang mata ya, 500 orang. Tapi suruh menunggu di Yerusalem cuma 120, dan sampai 25%. Dan saya bayangkan di sana apa yang terjadi? Rekonsiliasi. Yang paling banyak dibenci itu Petrus, ngomongnya kebanyakan. Suka tepuk dada. Sama! Ninggalkan kau, aku tidak bakal. Terus Simon, iblis sudah nuntut semua untuk kamu ditampi seperti gandum. Ya, sebelum ayam berkokok, kamu sudah nyakal aku 3 kali. Jangan tepuk dada, saudara. Dia minta maaf sama semua. Yang sombong lagi Yohanes Yakobus, ya kan? Sampai disebut anak-anak guru, karena sumbunya pendek, saudara. Ya, untuk menjadi pemimpin ataupun diakon saja, belum jadi penatua, peramah bukan pemarah. Jangan lihat situ, saya ini dulu pemarahnya luar biasa. Nah bisa dipakai Tuhan, saudara. Sumbunya pendek, telinganya tipis. Jangan bilang itu mertua saya. Ini untuk kita, amin saudaraku. Haleluya. Dan apa yang terjadi ketika ada kerukunan? Roh Kudus dicurahkan. Maria tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain. Anak-anak Yusuf Maria juga tidak anggap dirinya lebih istimewa. Mereka sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, itu minyak itu turun. Apa yang terjadi pada hari ayat Pentakosta? Lihat Mazmur 133. Seperti minyak yang baik. Asalnya minyak yang mahal, yang mengalir dari kepala Imam Harun, janggut sampai ujung jubahnya. Di situ the body of Christ yang cuma 120 orang. Mereka semua dibaptis dalam Kudus dan dalam lidah-lidah api. Cuma bukan api besar lalu tul setiap orang berbeda. Supaya apa? I need you, you need me. I need you, Don. I need you. Tuhan sudah membuat begitu supaya kita ini saling membutuhkan. Karunia beda-beda, saudara, ya. Supaya memang Tuhan sangat ngatur begitu ya. Talentanya beda-beda. Nah, saudaraku, seperti minyak yang baik, itu adalah apa tujuannya daripada minyak pengurapan itu? Itu adalah kekudusan. Dipisahkan dari dunia. Mari kita lihat tentang minyak ini. Slide nomor 6 kalau nggak salah. Kita baca dulu di bawahnya. Itu adalah Keluaran pasal 30.
mulai ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah Gilead, mur tetesan 500 sikal, kayu manis yang harum 250 sikal, tebu yang baik, tebu manis, kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang campur dan cermat, seperti buat seorang tukang campur rempah-rempah. Itu sudah menjadi minyak urapan yang kudus. Mari kita lihat, ya. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Mur itu sikapnya gunanya untuk mematikan painkiller, menghilangkan rasa sakit. Jadi tidak lagi sakitnya tuh di sini. Banyak orang berkata, saya ini trauma. Wah, saya ini diperlakukan tidak baik waktu kecil. Itu dibawa kemana-mana buat alasan. Ketika kamu diurapi oleh Roh Kudus, sakitnya hilang. Ingat sih, bagaimana kamu mengalami KDRT, tapi sakitnya hilang. Begitu, karena itu ada mur ini. Lalu kemudian kayu manis itu disinfektan. Ada luka yang menganga dalam hidup kita masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana. Saya melayani anak-anak LGBT, ya saudara. Rata-rata terutama benci sama bapaknya. Karena bapaknya jarum super, apa itu? Jarang di rumah, suka pergi dan tidak bertanggung jawab. Ibunya menderita, ibunya digebukin. Tetapi kayu manis itu, saudara, itu sifatnya disinfektan. Ketiga, tebu manis. Jadi sifatnya sweet. Kenapa dikatakan kunci Daud? David itu memperjaga hatinya lebih dari segala sesuatu. Kapan itu saya dengar ada orang bilang gini, kita ini harus punya kendi, dan dalamnya itu ada jati, ada jari, ya saudaraku. Jaga hati dan jaga diri, betul? Tetapi harus punya kendali diri. Sama harus ada jamu. Jamu itu apa? Jaga apa? Mulut. Kalau dulu mulutmu harimaumu, ya, itu gara-gara ada penjual ST. Langsung saudaraku sekarang jadi staf sus. Sekarang mulutmu dinosaurusmu, lebih dari harimau, ya. Saya perhatikan ini. Karena itu kalau orang dipenuhi Roh Kudus, jadi yang satu itu membuatnya berapi-api, kayak bensin gitu. Itu kayu teja. Tetapi minyak zaitun kita tahu itu adalah memberikan sukacita dan kesembuhan. Dan semua ini adalah untuk minyak urapan kudus. Semua alat-alat di dalam tabernakel itu semua diurapi. Dan juga Harun dan anak-anaknya. Perjanjian Lama yang jadi imam itu kan cuma keturunannya Harun, yang melayani Tuhan suku Lewi. Tetapi the kingdom of God is the kingdom of priest. Ya, semuanya adalah imam. Semuanya raja, semuanya imam. Yang pertama-tama kita harus tahu bahwa the kingdom of God, warga negara itu anak-anaknya raja. Ada berapa anak raja sini? Kalau saya pergi ke lembah pujian, saya tidak akan dapatkan male and female. Itu buat kambing. Amin. Tetapi prince and princess. Amin. Kenapa anak babi jalannya menunduk? Tahu kenapa? Bapaknya babi. Sebab dia malu, dia anaknya babi. Tapi kita angkat kepala sebab kita anaknya raja. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. You must know who you are. Saya suka cerita ini. Satu kali saya terbang dekat saja dari Balikpapan ke Tarakan. Nggak jauh kan? Meskipun Kalimantan gitu besar. Di samping saya, orang Indonesia itu kan tahu loh. Oh itu Pak, itu Bukit Soeharto, itu Yosutomo, itu Tutut, itu Titik, siapa lagi saudara? Banyak saudaraku, keluarga cendana. Pada waktu itu dia lihat saya, lu ngerti nggak? Saya jawab dengan tenang, semua itu punya papa saya. Udah kaget saudara. Terus dia tanya, siapa papamu? Itu yang saya tunggu. Bapakku yang punya langit dan bumi. Sebelum pesawat itu mendarat di Tarakan, dia serahkan diri pada Tuhan Yesus.
Jadi saya tidak pernah cerita orang-orang gitu, ayo dong, kasihan, Yesus sudah mengetuk pintu hatimu berapa puluh tahun. Kok gitu? Saya tidak mau yang seperti itu, saudaraku. Semua itu punya papa saya bilang gitu. Pernah sekali lagi terbang lebih dekat lagi. Dari mana saudara? Dari Ternate ke Manado. Dekat sekali kan? Ya kan? Di samping saya seorang bilang ya, dia itu dari satu perusahaan besar ya. Lalu seperti biasa pengusaha tanya, Bapak ini dari mana? Oh, saya dari grup yang lebih besar. Lalu saudaraku dia kaget. Oh, dari grupnya Pak Prayogo. Oh, dari grup yang lebih besar. Waktu itu ada yang lebih besar, Bimantara. Bukan, dari kerajaan Allah. Sebelum mendarat di Ambon, dia serahkan hidup pada Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari lihat itu. Urapan kekudusan. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus is the Holy One, the true witness. Saudara kita ini diselamatkan bukan cuma untuk masuk surga, tidak, saudaraku. You brought heaven down. Datang kerajaanmu di bumi. Amin. Kita tidak akan tinggal di surga, jangan kaget. Yesus bahkan tinggal di bumi. Memerintah alam semesta ini lewat mana? Yerusalem, saudaraku. Dan itu tidak lama lagi. Aku datang segera. Apa tanda orang menantikan Tuhan? Menyucikan diri dari segala kecemaran rohani, jasmani, ya jiwani. Amen. Jadi urapan kedua ini urapan kekudusan. Katakan kerukunan. Kekudusan. Satu lagi ayat yang ketiga, saudaraku. Urapan dari mana? Urapan sudah ya. Seperti embun yang dari gunung Hermon. Salah bukan Hermon? Hermon. 1, 2. Hermon. Hermon itu artinya tempat suci. Gambaran surga ya. Saudaraku, itu gunung Hermon. Turun ke atas bukit-bukit Zion. Zion itu adalah tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah kering kerontang, saudara. Apa artinya? Hati manusia yang selalu haus dan lapar akan kebenaran akan dijamu sampai kenyang. Amin. Saudara, saya ingat perkataan teman saya Jeremiah Lee. Kalau kamu baca Alkitab hanya untuk persiapan khotbah, kamu sudah mundur. Kamu tidak lagi lapar dan haus akan firman Tuhan. Loh, kok diam, saudaraku? Jadi saya tidak percaya itu baca Alkitab 1 menit itu. Tadi pagi saudara makan 1 piring, ya tak? 3 piring hari ini. Tidak mungkin itu secara jasmani dengan rohani sama. Karena itu pada waktu pandemi saya kasih nama akademi, Corona Academy. Dan saya mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Amin. Haleluya. Kita memperkaya diri sendiri dengan firman Allah. Biarlah firman Allah tinggal dengan segala kekayaannya dalam dirimu. Amin. Saudaraku, dia memerintahkan berkat. Dia memerintahkan berkat. Bahkan kehidupan. Kehidupan di sana adalah khai, karena khai. Orang Israel kalau mau perang, mereka nyanyi Am Israel khai, umat Israel hidup. Zaman dulu kalau mereka mau perang, mereka bawa tabut perjanjian, no? Dan mereka berkata umat Israel akan dihidupkan. Kalau mati pun akan dihidupkan kembali. Tema kita untuk perayaan kebangkitan Yesus, saudara tahu bahwa cuma di Indonesia, saudara, ya, dengan jelas disebutkan bukan Natal. Natal hari kelahiran. Kelahiran siapa, saudaraku? Dikira Santa Claus, saudara. Kelahiran Yesus Kristus. Hebat nggak, saudaraku? Itu tahun 2024. Ini warisan yang baik dari Pak Jokowi, saudara. Lalu kemudian, saudaraku, bukan wafat Isa Al-Masih sekarang, wafat Yesus Kristus. Lalu yang lebih tidak jelas lagi, Paskah.
Paskah itu sebetulnya 14 Nisan. Karena itu orang Yahudi tidak percaya bahwa Kristen itu ada hubungan dengan mereka. Karena dipisahkan oleh Katolik dan kita turunannya Katolik, saudaraku. Bahkan di Amerika disebut Easter. Easter itu penyembahan kepada Dewi Astarte. Itu yang cari telur, rabbit, itu semua tidak ada hubungan dengan firman Allah, tidak ada. Tapi di Indonesia apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Loh, luar biasa enggak saudaraku? Paskah itu apa? Enggak ngerti. Sekarang kebangkitan Yesus Kristus ada satu lagi. Pada waktu itu apa saudaraku? Kenaikan Yesus Kristus. Bukan Isra Mi'raj. Amin. Itu tidak ada yang lihat saudaraku. Katanya naik keledai kecil namanya buruk saudara. Jangan percaya itu. Itu kan fantasi saudara, ya. Tetapi kenaikan Yesus dilihat oleh 500 saksi. Amin. Dia berasal dari surga kembali ke surga. Kalau Elia itu hambanya perlu diangkat pakai kereta kuda berapi, Yesus tidak perlu. Ditutup oleh awan-awan. Dia sebut dirinya Son of Man. Cuma di Indonesia. Saudara, saya ditanya oleh hamba Tuhan Cindy Jacob. Hey Timothy, you Indonesian, you celebrate the ascension of Jesus Christ. Kamu orang Indonesia merayakan kenaikan Yesus Kristus. Sebab di Amerika tidak. Ini asal Kanada ya. Kanada juga tidak. Australia, Jerman, Perancis tidak ada. Tapi bangsa Indonesia akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi anak kita. Ini tetangga sebelah. Mereka minta nama minggu diganti apa? Nama minggu diganti dengan Ahad. Sebab yang lain bahasa Arab kan? Cuma satu itu kok minggu. Saya tahu apa itu? Kenapa mereka minta diganti? Saya kan baru dari Timor Leste, itu bahasa Porto. Domingo, the day of our Lord. Harinya Tuhan kita. Oh tidak bisa, harus diganti Ahad. Dulu kan pernah ada Ahad. Tetapi jadi Yesus kita dirayakan, saudara, kita itu merayakan tentang Tuhan Yesus paling banyak di Indonesia, saudara. Sampai kenaikan Yesus Kristus luar biasa ya. Perayaan kebangkitannya itu 52 hari, 52 kali setahun. Nah kita lihat di sini, dia memerintahkan berkat. Ada lagi, tapi kan ada Mazmur 54. Dia memerintahkan kemenangan. Ada tak? Ya, 44. Ayo kita baca 1, 2, 3. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan command victory for Jacob. Ini kuncinya. Semua begini. Esa, Jaya, Mulia. Amin. Harmonious, victorious, glorious. Tepuk tangan buat dia. Amin. Seperti embun dari gunung. Embun selalu bicara tentang hadirat Tuhan. Awan bicara kemuliaan Tuhan. Tujuan kita bukan cuma diselamatkan, tapi sempurna. Amen. Wahyu 2 ayat bukan Wahyu, kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 berkata begini. Dia yang membawa banyak putra kepada kemuliaan, bringing many sons into glory. Haleluya. Yaitu kedewasaan, kemuliaan, dan juga menyempurnakan Kristus. Dengan apa? Penderitaan, kesempurnaan. Saudaraku disucikan dan disatukan. Yesus berdoa, that they all may be one. Dan kita tahu saudara, yang satu tepuk tangan, satu tepuk kaki, satu tepuk jidat, bikin gereja masing-masing. Gereja tepuk jidat. Jadi pada malam hari ini kita dapatkan 3 kunci. Yang pertama itu kasih. Jangan nyimpan dendam apapun. Satu kali saya memimpin satu persekutuan kecil, semua sudah penuh Roh Kudus dengan tanda awal, yaitu berbahasa roh dan bernubuat. Cuma ada satu ibu. Kenapa? Dia itu paling, menurut saya ya, orangnya ini tulus hati, sederhana. Orang sederhana itu lebih gampang terima berkat Tuhan, saudara. Ya,
Lalu saya panggil dia, kamu ada sakit hati sama siapa? Ya, saya ini sakit hati sama ipar saya. Ceritakan. Satu hari dia pergi ke pesta, suami saya punya dasi warna putih-putih bersih. Dia pinjam. Hati-hati loh. Ya, pulang itu ada satu tetes kuah soto, saudara. Wah, ibu ini dimarah-marahi suaminya karena mau beli lagi tidak ada. Dulu belinya di Jerman, saudara. Dan dia sakit hati kepada orang ini. Saya bilang, kamu mau tidak terima berkat gara-gara satu kuah soto? Ampuni iparmu itu. Begitu dia ngampuni, langsung penuh Roh Kudus. Kok mulai tadi ipar terus ya? Rupanya ada masalah dengan ipar-ipar atau mertua. Ya. Begitu dia lepaskan pengampunan, berkat datang. Tapi agama tidak bisa, karena mereka tidak mengenal kasih karunia. Saudara mau lihat tuh di news. We will never forgive and forget. Itu agama. Cuma bisa sampai sana, saudaraku. Tetapi Yesus berkata, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Amin. Ampuni, berkati. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 selanjutnya, kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya memberkati. Sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk menerima berkat. Bagaimana menerima berkat? Mengampuni. Tadi kan saya cerita. Saya cerita bagaimana ketika saya mengampuni, saya tidak usah balas. Apa yang terjadi? Pembalasan dari Tuhan. Orang itu dipecat dengan tidak hormat, saudaraku. Sementara bagi saya pintu-pintu dibukakan. Mau? Haleluya. Hidup dalam kasih karunia. Saudara, kita ini Tuhan mengampuni kita, dan syaratnya seperti aku mengasihi engkau. Yesus terimamu, terima saudaramu juga. Yesus terimamu, terima saudaramu juga. Saudara, dalam hidup ini kita, ada orang tanya saya, Pak, di Taman Eden itu pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani? Bukan, saudaraku. Bahasanya adalah love. Semua begini, love, grace, ini G ya, G ya, M. M itu gini, ini M. LGM, love, grace, and mercy. Di dalam keluarga harus ada love, grace, and mercy. Ketika saya bertobat, saya datang sama istri saya. Kamu mau tahu, aku kalau pulang malam itu dari mana? Kamu mau tahu bahwa biasa ada orang laki itu kalau nakal itu pulang ngamuk di sini. Doni juga ya. Nah, ini kan baik, saudara. Ampun baik. Saya tidak baik, saudara. Tapi saya mengucap syukur. Istri saya kan Kristen duluan. Kamu sudah minta ampun pada Tuhan, sudah. Ya itu sampah. Buat apa ceritakan saya? Oh, haleluya, saudaraku. Kalau saya ceritakan mungkin dia pingsan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini kita dibaptis dalam kasih, ya, dibaptis dalam kesucian, dan dibaptis dalam, saudaraku, berkat Tuhan. Mau? Ayo bangkit berdiri, saudaraku. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyakku, dusmu penuhiku, penuh seperti yaitu embun dari Gunung Hermon. Ikut dengan